Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri, Kaila Putra Briani dengan NIM 1405625625019. Dengan saya Tanayadi Rizkina dengan NIM 14056256073. Dengan saya Andi Muhammad Ali Pratama dengan NIM 14056256251. Hari ini kami akan membahas tentang apa itu budaya, wujud-wujud dari budaya, enkulturasi, akulturasi, sampai ke difusi budaya. Nah, menurut Kaila, budaya itu apa sih, Kai? Budaya itu menurut aku tuh kayak hal atau nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Oke, kalau menurut kalian apa, Lip? Menurut saya itu kebudayaan itu pada dasarnya adalah kompas yang mengarahkan cara kita berpikir, terus juga bertindak dan menciptakan sesuatu sebagai manusia. Nah, kalau menurut aku sendiri, budaya itu sebagai suatu hasil dari karya, karsa, rasa seorang manusia. Terus juga, tapi secara keseluruhan, cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terus Kira-kira dari kalian ada nggak budaya yang masih dikembangkan? yang masih dikembangkan, mungkin aku akan bilang dari iptek kali ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kan kalau misalkan dulu kita bikin beras atau nasi itu kan masih pakai ayakan gitu-gitu kan, sedangkan sekarang udah serba instan kayak pakai magicom gitu. Bahkan ada yang nasi instan yang juga gitu. Kalau menurut Talib kayak gimana nih? Budaya masih berkembang sampai sekarang. Mungkin yang dekat-dekat aja kali ya, seperti HP kita kan dari dulu HP itu ya yang kalian tahu mungkin masih jadul, masih belum bisa foto ya, cuman bisa kirim SMS. Sampai sekarang udah canggih. Kalau menurut aku sendiri, dari yang kalian bicarain tadi sama sih, kayak alat tulis. Dulu kan kita kalau misalkan belajar itu pakai kapur ya, nah, sekarang tuh pakai spidol. Bahkan sekarang udah beralih ke teknologi yang dimana ada PowerPoint, pakai smart TV gitu kan. Ya itu semua udah berkembang dari yang tadinya emang masih benar-benar ibaratnya jadul ya, sekarang mah udah benar-benar modern banget. Nah, ngomongin soal budaya yang masih berkembang, kira-kira menurut kalian budaya tuh punya unsurnya apa aja? Dari yang aku pelajarin, 7 unsur budaya itu ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, serta sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian. Ketujuh unsur ini tuh hadir di setiap masyarakat. Jadi kalau misalkan satu unsur ini nggak ada, itu tuh nggak bisa disebut kebudayaan. Jadi kayak misalkan dari 7 unsur yang tadi aku sebutin itu nggak ada di dalam suatu masyarakat, itu disebutnya budaya aja, bukan kebudayaan. Kalau yang aku tahu sih, aku nggak tahu banyak sebenarnya soal unsur-unsur budaya. Tapi kalau yang aku tahu dan yang sering aku lihat setiap hari dan aku terapin itu ada bahasa, terus sistem pengetahuan, religi, sama seni. Kalau dari Alif yang tahu apa? Dari yang saya tahu sama seperti yang kalian bilang, ini itu ada 7 bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, dan sistem mata pencaharian hidup. Nah, setelah itu sistem religi. Mungkin tadi kan Kaila menjelaskan satu persatu, jadi mungkin saya akan menjelaskan apa itu bahasa, itu sistem organisasi sosial, dan sistem peralatan hidup dan teknologi dan lain-lain. Nah, yang pertama itu adalah bahasa
atau alat komunikasi utama manusia maupun lisan atau tulisan. Berikutnya itu sistem pengetahuan. Nah, pengetahuan kolektif masyarakat tentang alam, flora, fauna, waktu hingga tubuh manusia. Nah, yang ketiga itu sistem organisasi sosial. Cara masyarakat yang mengatur diri mereka seperti sistem kekerabatan, struktur perkawinan, hingga hukum. Mungkin mau dilanjutkan oleh Kayla. Apa aja berarti yang belum disebutin ya? Yang belum itu sistem perawatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, dan sistem religi. Kalau sistem perawatan hidup dan teknologi mungkin kayak sandang pakan gitu kali ya. Sistem mata pencaharian itu tuh kayak misalkan di daerah pesisir atau daerah pantai itu kan sistem mata pencahariannya itu lumayan gitu. Kalau itu bertani, Sama lagi. sistem religi. Kita pasti kan turun-temurun agamanya dari orang tua kan. Gak mungkin orang tua Kristen kitanya Islam. Pasti kalau orang tua Islam kita juga diajarkan dengan hal-hal yang Islam gitu, kalau Islam. Terus wujud kebudayaan. Nah, kalau dari yang aku tahu, wujud kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Ada wujud ideal, wujud aktivitas, sampai ke wujud artefak. Nah, kalau yang wujud ideal yang aku tahu itu berdasarkan dari gagasan, nilai, norma. Kalau wujud aktivitas itu tuh suatu hal yang kita lakuin kali ya, tindakan perilaku kita. Terus kalau yang artefak itu udah menjadi hasil dari budaya atau benda budaya itu sendiri. Jadi artefak itu tuh kayak tadi kan ada aktivitas. Dari aktivitas itu jadilah artefak. Jadi artefak itu hasil dari aktivitasnya si wujud-wujud kebudayaan. Jadi suatu hal yang udah kita lakukan terus Iya, jadi benda. menjadi benda, terus yang udah ditinggalkan gitu. Ya, bisa contohnya sih wujud artefak itu ada dari karya fisik budaya itu. dari aku sendiri itu kayak rumah adat, terus Alat musik kali ya. Jadi pakaian adat juga pakaian adat. Pakaian adat, candi, iya benar tadi kata Kayla ada candi. Senjata tradisional juga ya guys. Iya benar. Terus kita bahas enkulturasi kali ya. Enkulturasi ada akulturasi sama difusi budaya. Nah, menurut kalian enkulturasi budaya itu apa? Dari Alif dulu kali. Oke, enkulturasi budaya itu adalah proses individu untuk mempelajari dan menyesuaikan pengalaman, pikiran serta perilaku dengan adat istiadat, terus norma dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan sejak kecil guys. Jadi kayak seorang anak sejak kecil dia jadi orang tuanya untuk berbicara sopan, terus menggunakan bahasa daerah mungkin, atau dibiasakan makan menggunakan tangan kanan karena itu adalah hal yang dinamis dan sopan juga. Kayla apa Kay? Enkulturasi. enkulturasi itu sama yang dibilang Alif, jadi kayak itu nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Ya misalkan bahasa daerah atau yang dibilang Alif juga sopan santun, itu yang udah ditanamkan dari kita kecil. Aku setuju sih kalau dari yang aku cari tahu juga budaya itu kan ketika kita menyesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat sejak kita kecil kan. Nah kalau misalkan aku diajarin dari kecil itu budaya yang diajarin aku sejak kecil itu tuh bahasa kayak tolong, maaf, kayak gitu. Terima kasih. Kalau kalian yang diwarisin ke kalian apa? Sama sih pasti kita juga karena aku lahirnya nggak yang di daerah banget, jadi ya paling yang paling menunjukkan yaitu sopan santun, terus juga tetap ramah dengan yang bilang maaf, tolong, terima kasih, kayak gitu sih paling. Terus next kali ya akulturasi dulu ya. Ada akulturasi
aku, akulturasi itu adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih yang berbeda tanpa menghilangkan unsur budaya yang asli. Jadi misalkan kayak perayaan Cap Gomeh gitu tau ya, yang itu kan Cap Gomeh itu dari adat Tionghoa sama adat lokal kita kan. Itu kalau misalkan waktu aku kecil aku nonton itu semua. Kalau kalian apa yang kalian tahu? Paling ini nggak sih kayak pernikahan antara budaya. Iya, dua budaya. Kayak misalkan aku pernah nih ngeliat orang yang menikah dengan adat Sunda dan Batak, dia tetap merayakan atau menjalankan pernikahan itu dengan adat Batak, namun ya tetap dari entah mempelai pria atau wanitanya yang adat Sunda itu tetap menjaga budayanya tersebut. Mungkin juga kayak bangunan Candi Borobudur kalau kalian tahu itu merupakan rumus sederhana dari akulturasi. Budaya apa tuh? Budaya apa? Budaya itu agama gak sih? Iya, dari agama Buddha sama Hindu. Itu akulturasi. Iya, Agama juga ternyata bisa diakulturasi guys. yang terakhir nih, difusi budaya, ayo. Teruskan. Jadi kalau menurut aku difusi budaya itu adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain, baik ketika kontak langsung maupun tidak langsung. Oke, jadi mungkin contohnya itu kayak kalau kalian tahu musik K-pop ya kan, Oh iya. juga tren kuliner yang TikTok sekarang- juga tuh bisa. Ya, Jadi, TikTok juga pada FOMO. Iya, popcorn. Terus kalau dari makanan tuh yang kita sering tahu tuh makanan dari Korea, kimchi. Itu kan juga udah mulai masuk ke budaya kita banget kan. Kalau yang emang zaman dulu itu mungkin dari perdagangan ya, ya. Kalau secara kontak langsung kan dulu tuh kita perdagangan berlayar ya. Jadi kayak berlayar ke daerah yang satu ke daerah lainnya, dan juga kayak dari migrasi, pernikahan antar suku ataupun yang lainnya gitu. Oke, terakhir ya. Ini pertanyaan yang berhubungan sama sehari-hari gitu. Menurut kalian, unsur budaya apa yang paling berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari? Kalau aku sih bahasa ya. Kita kan bahasa tuh bener-bener yang kita pakai sehari-hari banget kan. Terus apalagi di zaman sekarang tuh udah banyak banget bahasa-bahasa gaul yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang-orang setiap hari gitu. Misalkan kalau dulu mungkin kita masih pakai bahasa adat kita sendiri gitu. Misalkan aku dari Sunda, Alif dari Makassar, Kayla dari Bekasi. Iya, kita asli. Nah, tapi kan kalau sekarang tuh kayak bener-bener udah bercampur gitu bahasanya. Bahkan bukan cuma bahasa daerah kan, bahasa internasional, Iya, bahasa Inggris, kadang bahasa Korea juga udah masuk kayak gitu-gitu. Mencana. Kalau menurut aku sih bahasa yang paling berpengaruh. Kalau menurut kalian apa? Kalau aku teknologi benar-benar kepake banget lah atau berpengaruh banget lah dalam hidup kita. Dengan kita nih sekarang mau video kita pakai HP, terus kita buat PowerPoint itu juga pakai teknologi. Ya, menurut saya kemarin itu dari hingga sekarang karena marga itu kan pasti kayak bertahan ya hingga generasi ke generasi. Terus juga mungkin dari tingkatan marga itu bisa dilihat kayak dari yang kelas bawah, kelas atas. Nah, jadi kalau orang lihat kayak marganya itu terkenal, mungkin mereka akan kayak apa ya? Segan. Mungkin itu aja. Emang Alif marganya apa? Kayak marga saya sendiri itu Andi ya guys. Itu raja. Jadi kita Oke guys,